Wasallam bersabda, Sallallahu Alaihi Wasallam. Di setiap Ramadan kita selalu mendengar dan bahkan hafal hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ketika masuk bulan Ramadan maka syaiton-syaiton dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup rapat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memang begitulah keutamaan bulan Ramadan di mana setan-setan akan dibelenggu, pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup dengan rapat. Tetapi hadis di atas tidak tepat dimaknai secara tekstual. Untuk memahaminya perlu memahami makna majazi. Setan dibelenggu di bulan Ramadan bukan berarti setan tidak akan menggoda manusia untuk melakukan perbuatan dosa. Buktinya saat bulan puasa pun masih banyak yang tidak sholat dan batal puasa lantaran tidak kuat menahan lapar dan akhirnya pergi mencari makan. Secara majazi, setan dibelenggu berarti umat muslim yang menjalankan ibadah puasa diberikan kemampuan lebih oleh Allah untuk tidak menuruti bisikan-bisikan syaitan. Lantas bagaimana dengan adanya kata pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup? Maksud pintu surga dibuka karena di bulan puasa amal soleh akan dilipat gandakan pahalanya sehingga kesempatan masuk surga jadi lebih besar. Sedangkan pintu dosa lebih kecil, pintu neraka ditutup berarti di bulan puasa kesempatan kita untuk melakukan perbuatan dosa lebih kecil dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalimat tauhid yang sudah kita punyai dan kita simpan dalam hati bisa jadi tidak dapat kita gunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Hal itu dikarenakan pintu surga terkunci dari dalam. Maka oleh karena itu kita perlu mengetuk pintu-pintu tersebut. Ada satu hadis yang mencangkup amalan-amalan yang dapat mengetuk pintu-pintu surga, yaitu hadis yang berbunyi afsyus salama wa'at'imu ta'ama wasilul arhama wasallu wan nasu niyamu tadkhulul jannata bisalam. Nasihat ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat memasuki kota Madinah. Dalam hadis tersebut ada 4 amalan yang dapat membantu kita mengetuk dan membuka pintu surga. Pertama, menebarkan salam. Salam secara bahasa dipahami sebagai ucapan, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah ucapan salam yang harus kita jadikan sebagai tradisi baik kita. Salam juga dimaknai sebagai keselamatan dan perdamaian. Setiap muslim dimanapun berada dituntut untuk menebarkan keselamatan dan perdamaian, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, sebagai wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak patut seorang muslim menimbulkan keresahan, kerusakan dan kehancuran tatanan kehidupan. Karena itu menjadi penghalang baginya untuk masuk surga. Kedua, memberi makan. Di antara hikmah diwajibkannya puasa Ramadan adalah agar kita dapat merasakan lapar dan dahaga. Sementara banyak orang yang lapar bukan karena puasa, tetapi kelaparan karena ketiadaan. Dan lapar di sini tidak terbatas dengan kosongnya perut dari makanan dan minuman, tetapi kosongnya akal dari ilmu. Maka dalam konteks ini kita dituntut tidak hanya berbagi makanan sebagai nutrisi badan, tetapi juga berbagi donasi pendidikan sebagai nutrisi bagi jiwa yang membutuhkan. Ketiga, menjalin silaturahmi atau kasih sayang. Agama kita sangat menganjurkan untuk menjalin silaturahmi karena silaturahmi mendatangkan manfaat yang luar biasa. 1. Dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. 2. Akan dijauhkan dari neraka. 3. Menjadi salah satu sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Dan 5. Dapat menjadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Maka
momentum Idul Fitri ini sangat tepat kita manfaatkan untuk bersilaturahmi orang orang tua, keluarga, sanak bersaudara, sanak saudara, tetangga, mitra kerja, dan kepada semuanya. Tetapi tentu harus tetap menjaga protokol kesehatan. Keempat, sholat malam. Sholat sunnah yang paling besar pahalanya adalah qiyamul lail. Semoga ritual sholat tarawih, sholat witir, dan bangun malam untuk sahur yang kita lakukan sebulan kemarin mampu kita pertahankan selama 11 bulan ke depan. Sehingga tujuan diwajibkannya puasa dapat terwujud, yaitu terwujudnya jiwa yang bertakwa dan hadirnya jiwa-jiwa yang sholih yang suka menebar kebajikan, keselamatan dan perdamaian, serta jiwa yang peduli terhadap kemiskinan dan ramah terhadap lingkungan. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah khutbah singkat pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah selalu membimbing kita jalan yang lurus dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beristiqomah di jalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, silakan Ustadz Fauzan untuk duduk lagi. Alhamdulillah ya, pelaksanaan simulasi sholat Id telah selesai. Jadi setelah sholat Id yang kita lakukan adalah mendengarkan khutbah. Nah, tadi banyak yang kurang fokus mendengarkan khutbah. Ada yang bisa menjelaskan tadi isi khutbahnya tentang apa? Tentang apa? Nah, dimulai dari ujian-ujian yang manusia dapatkan. Kemudian nanti ujian tersebut harus mendapatkan pertolongan dari Allah dengan cara mengetuk pintu-pintu surganya. Ada berapa amalan tadi disebutkan? Ada 4. Apa saja? Ada yang memperhatikan tidak? 4 amalan pengetuk pintu surga Allah. Mengucapkan salam terus. Nah, ini menunjukkan bahwa nanti dalam pelaksanaan sholat Id ya harus memperhatikan apa yang disampaikan oleh khotib. Jangan sampai kita tidak memperhatikan, apalagi tadi ada yang ngantuk ya. Banyak yang ngantuk sampai nggak fokus pas khotib menjelaskan tentang bahwa salah satu amalan itu adalah menyebarkan salam. Salah satunya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab pas ngantuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata belum beres. Nah, itu ada yang ngantuk sampai seperti itu ya. Jadi nanti pada saat Idul Fitri disiapkan fisik, mental, kesehatan, kefokusannya sehingga bisa fokus lagi. Nah, setelah mendengarkan khutbah apa yang kita lakukan? Masa langsung makan, pulang dulu ya. Nah, pulang itu nanti kita berjumpa dengan orang, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kita dianjurkan untuk melewati jalan yang berbeda dari perjalanan pergi kita. Jadi kalau perginya ke daerah kanan, kita pulangnya ke daerah kiri. Untuk bersilaturahim, untuk saling bertahniah, mengucapkan doa di hari raya tersebut. Begitu ya. Setelah itu silaturahim, makan-makan, bagi THR itu mangga silahkan. Ya, siapa di sini yang suka dapat THR? Nah, semua dapat THR ya. THR-nya suka dihabiskan untuk apa? Ya, habiskan untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Baik beli makanan, mainan silakan. Baik, alhamdulillah untuk pelaksanaan sholat Id, simulasi sholat Id sudah kita laksanakan. Selanjutnya agenda kita apa pagi hari ini? Setelah ini apa? Iya, kita akan mengikuti storytelling ya, storytelling. Dan untuk pelaksanaannya itu masih di sini ya.
Jadi nanti Pak Guru dan Ibu Guru akan mengondisikan tempat duduknya supaya tidak terlalu maju dan perempuan pun tidak terlalu belakang. Ya, kasihan yang di belakang kepanasan ya. Dari tadi mendapatkan sinar cahaya matahari. Panas tidak yang belakang? Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kan membakar lemak. Membakar lemak, jadi bisa bikin langsing. Baik, selanjutnya untuk storytelling mungkin akan langsung dikomandoi oleh Bu Siti. Mangga kepada Ibu Siti disilakan. Oke, sebelum kita mulai storytelling, coba merapat dulu, duduknya merapat dulu. Duduknya merapat, boleh merapat. Sejadahnya mau dilipat juga boleh, silakan merapat. Supaya yang di belakang bisa maju ke depan. Yuk, kepada Bapak Guru, Ibu Guru tolong dibantu siswa-siswinya untuk dirapatkan duduknya dan maju ke depan. Pak Guru, yang di sebelah
Oke, pakai gerakannya. SDIT Alhidayah. Oke, sekarang ya boleh didengarkan dulu sebentar. Oke, sekarang ibu yang berbicara, yang duduk duduk saja ya. Hari ini ya kita akan mengenang sejarah Nabi dan Rasul. Tapi ya nanti bukan Bu Siti nih yang cerita. Ada Teknita yang akan membawakan ya cerita tentang Nabi dan Rasul ini, dan Teknita juga nggak sendirian. Teknita bawa temennya ya, bawa temennya. Nah, penasaran gak sih? Penasaran gak sih? Langsung aja deh ya kayaknya biar nggak lama-lama ya. Yuk kita panggil bareng-bareng dong. Teknita ya, 1, 2, 3. Teknita. Teknita, ayo. Teknita. Mana ya Teknitanya? Teknita. Ayo sini dong, Teknita. Sini dong. Nah, ini dia Teknita. Tepuk tangannya dong. Nah, ini Teknita ini. Bu Siti nggak akan menyampaikan Bu Nita ini dari mana? Teknita ya. Teknita dari mana? Terus rumahnya di mana? Temannya Teknita namanya siapa? Nanti Teknitanya sendiri deh yang memperkenalkan sendiri ya. Oke, ya. Dengan Ibu siapa ini Teh? Bu Siti. Tepuk tangan buat Ibu Siti. Alhamdulillah. Jazakillah ya Ibu ya. Oke, kalau Kanita panggil anak soleh bilang siap. Siap? Anak soleh. Anak soleh. Anak soleh. Udah stop. Oke, siap. Iya. Ada yang manggil-manggil Ibu? Oke, siap ya. Oke, kita sapa dulu kabarnya deh. Anak putra, apa kabar? Anak putri, apa kabar? Anak putra, apa kabar? Anak putri, apa kabar? Semuanya bilang apa? Oke. Kalau baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Biasanya kalau buka acara tuh enaknya kita, Oh makan. Masya Allah. Oke. Kalau Kanita bukan makan, tapi Kanita hamdan. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lomba duduk paling rapi. Siap. Yang duduk rapi dari awal sampai akhir nanti Kak Nita kasih hadiah. Siap, mau hadiah enggak? Mau aja hadiahnya ya. Sebelum nanti Kak Nita mulai storytellingnya, teman-teman bisa tepuk ya. Bisa tepuknya satu ke depan, satu lagi ke teman sebelahnya. Prok, bisa ya. Sambil nanti Kak Nita nyanyi. 1, 2, 3. Allah Maha melihat semua perilakumu. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Ayo kita waspada. Jangan berbuat dosa. Ingat selalu Allah mengawasi. Kita nyanyi dengan nada yang cepat. 1, 2, 3. Allah Maha melihat semua perilaku. Allah Maha mendengar semua perkataanmu. Kita waspada. Jangan berbuat
Ingat selalu Allah mengawasi. Ingat selalu Allah mengawasi. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, Kanita kesini tidak sendiri. Kanita berdua. Sama siapa ya? Di mana ya teman Kanita? Di mana ya? Di kantong. Kok teman Kanita dikantongin sih? Ngapa tuh? Oke, semuanya tutup mata. Nanti yang buka mata, yang meletet, yang noong bintitan Kade. Tutup matanya. Ayo, mending tutup mata atau tutup usia? Astagfirullah. Oke. Enggak usah. Tuh kan, belum disuruh buka mata, sudah buka. 1, 2, 3. Tada! Siapa ini namanya? Mau kenalan gak? Bilang halo semuanya. Bilang halo. Kenapa? Coba lebih kencang halonya. Dianya kaget sepertinya. Ayo kenalan, namanya siapa? Kenapa? Kenalin, nama aku Nida. Siapa namanya? Oke. Aduh, ini ramai sekali. Aku jadi nervous. Jadi nervous, jadi apa? Deg-degan gitu ya. Iya Kanita. Halo semuanya, apa kabar? Yang di belakang sana apa kabar? Kanita, aku itu dengar berita ya, katanya santri-santri di Al Hidayah ini jago ngafalin Quran. Bener gak ya? Bener gak ya? Siapa yang sudah hafal 30 juz? Wow. Hafal 30 juz apa hafal juz 30? Oke, kita tes dulu ya. Siapa yang paling jago? Sambung ayatnya, santri putra apa santri putri ya? Oke, siap. Semuanya, kita duduk rapi dulu semuanya. Duduk rapi. Santri putra dulu ya. Nanti kalau santri putra nggak bisa jawab, boleh tepuk tangan ya. Nanti yang bisa jawab juga boleh tepuk tangan. Santri putra siap sambung ayat? Ta'ud dulu dong. Oke, stop. Lanjutkan ayat yang aku baca ya. Nanti santri putri giliran kedua. Siap? Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Lanjutkan. Tepuk tangan. Tapi yang jawabnya cuma satu orang. Kita cek yang putri. Yang jawabnya satu orang apa banyakan? Siap putri? Siap putri? Lanjutkan ayat berikut. Qul a'udzu birabbil. Oke. Tenang. Tenang saudara-saudara, ada apa ini, ada apa? Kenapa? Mudah. Oh gitu. Kenapa yang putra susah, hari itu mudah gitu? Ya, oke, kita balik ya, kita balik. Putri dulu, terus
Putra. Siap Putri, siap. Lanjut lagi Putri. Alhaakumut takatsur. Oke, sekarang santri putra. Kan dibalik tuh. Sekarang santri putra siap? Siap. Santri putra lanjutkan. Apa sayang? Oh itu kira-kira. Siap ya, lanjutkan ayat berikut. Fatabassama dhahikam min qawli. Oh jangan susah-susah. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, anak soleh. Anak soleh. Kalau Kanita bilang Indonesia berkisah, jawabnya Indonesia berkah. Sambil kepalkan tangannya. Indonesia berkisah. Nah, siap, Kak Nita mau kasih kisah apa ya? Ya, sebelum Kak Nita berkisah, teman-teman tolong ikutin satu ayat berikut ya. Ya ayyuhallazina amanu. Bukan dilanjutkan, ikutin. Ya ayyuhallazina amanu. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya, itu surat Ali Imran ayat 102. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Illa wa antum muslimun. Dari ayat tersebut, Kanita mau kasih kisah. Kisahnya ada loh seseorang yang meninggal dunia tidak dalam keadaan Islam. Dalam keadaan durhaka. Kafir. Dan dia itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Padahal dia seorang manusia. Selamat mendengarkan kisah dari Kak Nita. Aku juga mau dengar kisah. Aku duduk boleh ya? Boleh. Biarin gak boleh juga. Aku mau duduk. Nanti ketemu lagi di akhir cerita. Aku kasih pertanyaan. Yang bisa jawab, aku kasih hadiah. Siap. Oke, Nidanya duduk dulu ya teman-teman. Siap. Duduk yang betul Nida. Ya udah biarin aja ya teman-teman. Oke, Kanita mau hitung sampai 3 dengan suara-suara. 1. Suara apa itu? Suara apa? 2. Kuda nggak sih? Nggak tahu ya. Suara 3. Oke, sudah 3 suara. Perasaan Kak Nita nggak hipnotis deh. Kok AA-nya? Anak soleh, duduk rapi, tangan lipat, pasang senyum. Siap. Kita senyumin orang-orang soleh yang akan ada di dalam kisah Kak Anita. Tadi disebutkan ada seorang yang mati dalam keadaan tidak Islam. Dia raja yang tadi disebutkan sama teman-teman. Fir'aun, raja yang tidak mau menyembah Allah dan mengaku dirinya sebagai Tuhan.
Kisahnya Nabi siapa itu ya? Pinter sekali. Kanita mau mengulang kisah Musa dan Harun. Ada juga nanti ada namanya Samiri dan juga sapi. Bukan nama ya, tapi hewannya. Ya. Ceritanya Raja Fir'aun itu sangat murka. Karena ada Nabi Musa alaihi salam yang begitu mentah-mentah menolak. Tidak mau mengaku Fir'aun sebagai Tuhan. Fir'aun bersama tentara-tentaranya mengejar Musa dan muslim lainnya. Pada waktu itu muslimnya berjumlah 600.000 orang. Dikejar-kejar sama Fir'aun dan pasukannya. Ada yang naik kuda, ada yang naik onta. Musa, di bawah sudah harus apa? Sebentar kita jalan buntu, di depan ada samudra yang begitu luas. Ya Nabi Musa, kita harus bagaimana kalau kita berangkat terus menyelam ke samudranya, kita tenggelam. Musa, aku takut. Itu Fir'aun sama tentaranya makin dekat. Itu lihat gak teman-teman, kepulan itu angin panas, angin itu menggulung ke atas udara. Saking banyaknya apa? Tentara-tentara Fir'aun. Karena naik kuda, karena naik unta dan kendaraan bahkan yang berjalan kaki itu semuanya menyebabkan apa? Pasir-pasir membentuk seperti awan angin ya. Wah, sudah kelihatan tuh debu-debunya. Berarti tentara Fir'aun semakin mendekat. Musa, bagaimana ini? Aku mau hidup selamat. Tenang. Kata Nabi Musa apa? Nabi Musa menenangkan para umatnya. Lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah. Turunlah Jibril dan berkata kepada Musa alaihi salam. Saat itu Musa sedang memegang apa? Tongkat. Angkatlah tongkatmu dan pukulkanlah tongkatmu ke tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Apa yang terjadi? Terbelahnya jadi berapa? Wih, jadi 2. Jadi 7. Lautnya terbelah menjadi 12 lorong. 12 jalan atau 12 lintasan yang bisa dijalani oleh Musa dan pengikutnya. Wow, amazing. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Ini apa yang terjadi wahai Musa? Kok bisa ya, air-airnya bergulung-gulung ke atas, membentuk menjadi benteng. Tapi ketika Musa dan umatnya berjalan ke tengah laut, itu tidak tersentuh sedikit pun oleh air laut. Sambil bengong-bengong ngeliatin gitu ya, ada air di sisi-sisinya. Masya Allah, Allahu Akbar gitu kan. Ayo menyeberanglah sampai ke ujung Laut Merah. Bawalah keluarga, bawalah ternak-ternakmu bersama setiap pemimpin dari kabilah-kabilah. Jadi ada 12 kabilah yang menyeberangi Laut Merah. Ada yang bawa ada yang bawa ada yang bawa ada kuda juga. Ada yang bawa kucing nggak? Hah? Nggak tahu ya, Kanita juga nggak tahu ya. Anak soleh. Fir'aun pun merasa keheranan ya. Kok bisa tongkatnya bisa membelah lautan menjadi 12 lintasan seperti itu. Nah, sampailah Musa di ujung Laut Merah.
Fir'aunnya ngikut enggak? Sama pengikutnya nyebrang laut juga enggak? Tapi selamat apa enggak? Enggak. Tenggelam, ditenggelamkan oleh Allah ketika Jibril memerintahkan kepada Musa untuk mengetuk kembali tongkatnya. Ketika Musa dan pengikutnya sampai di tepi samudra itu ya, tepi Laut Merah itu, Jibril mengatakan, pukullah lagi tongkatmu wahai Musa. Satukanlah kembali air-air laut yang membentuk jadi benteng-benteng tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih suara tongkat ke tanah? Dush gitu. Menyatu kembalilah air-air laut itu dan Fir'aun sama pengikut-pengikutnya yang ada di tengah laut tenggelam, diombang-ambing sama ombak-ombak laut sampai meninggal dunia. Fir'aunnya hampir mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi sudah terlambat. Diterima enggak sama Allah? Aku mau beriman kepada Tuhan yang Musa. Baru mau ngucapin la ilaha illallah, dia sudah meninggal. Allah selamatkan jasadnya, dimuseumkan. Ya, supaya apa? Betul, supaya jadi pelajaran. Kanita mau lanjutkan kisah setelah mereka selamat